Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube SMK Negeri 1 Mudu Cirebon, selamat berjumpa lagi. Selamat bertemu kembali di channel YouTube SMK Negeri 1 Mudu Cirebon pada segmen Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Beberapa saat atau beberapa masa kita tidak rekaman atau tidak on lagi karena ada libur lockdown SMK Negeri 1 Mudu Cirebon terkait PPKM Kabupaten Cirebon. Dan pada hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi kembali di Ngobrol Perkara Islam, Ngopi. Dan pada saat atau hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustadz Sukarto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Ngopi, YouTube SMK Negeri 1 Mudu Cirebon, kembali kita hadir kegiatan ngobrol-ngobrol tentang perkara Islam yang biasanya hadir setiap hari Jumat. Hari ini kita kembali untuk mengupas perkara-perkara Islam yang selalu ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Dan alhamdulillah beberapa hari ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dalam kondisi apapun akan melaksanakan puasa Ramadan. Dan di tengah kita, Bapak Ustadz Sukarto sudah siap berbincang-bincang, ngobrol dalam perkara Islam ini atau dalam ngopi. Selamat pagi Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih dalam keadaan sehat ya Pak Ustadz ya. Amin amin. Alhamdulillah. Di tengah-tengah pandemi yang masih memang belum hilang semuanya. Ya. Dan kota Cirebon juga masih level 4, level 3 ya. Cuma Pak memang Ustadz, ini levelnya sudah artinya kondisinya sudah mulai menurun. Ya insya Allah lah. Nanti dengan memasuki bulan Ramadan insya Allah semuanya akan terbebas. Banyak-banyak kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah ya tadi ya. Perjalanan-perjalanan kendaraan umum, darat maupun udara, memang pemerintah sudah melonggarkan, tidak perlu ada antigen lagi. Betul. Jadi banyak lah yang terganggu lah ya, artinya terganggu tuh pendidikan juga terkendala, ekonomi juga terkendala, dan aktivitas masyarakat juga terkendala begitu. Betul. Dan kita 2 hari atau 1 hari ke depan Pak Ustadz akan melaksanakan kegiatan yang luar biasa Pak Ustadz ya, yaitu bulan suci Ramadan ini. Sehingga banyak hal-hal yang harus kita siapkan Tad. Kita merefresh lagi hal-hal apa saja yang memang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, hal-hal apa saja yang memang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan Pak Ustadz ya. Ya, jadi begini. Yang pertama tentu harus dipahamkan kepada seluruh kaum muslimin ketika menjelang datangnya bulan Ramadan itu mesti bergembira. Betul. Ya, bergembira. Kenapa bergembira? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, ya, siapa saja yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Ya, jadi dengan ibu-ibu Tad. Biasanya ibu-ibu kalau menjelang bulan puasa Ramadan Tad, luar biasa kesibukannya. Sudah bayangannya bagaimana. Cuma memang sebagiannya kalau dalam kondisi sekarang ya, terutama ibu-ibu, kegembiraannya ada tapi kesedihannya ada. Kenapa? Karena harga minyak masih tinggi. Dan nanti pada saat mau goreng ayam agak bingung juga gitu ya. Jadi kata Nabi SAW itu, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu alaihi jasadan niron. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, jadi kepada siapapun ya, termasuk sahabat YouTube ya di SMK Negeri 1 Mudu ini juga mestinya kita bergembira ya. Betul. Mestinya kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena kita akan bertemu dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan waktu-waktu tertentu itu adalah waktu yang istimewa. Ya, istimewa. Ada misalnya waktu yang istimewa itu adalah di antara hari-hari itu ada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ya, kemudian ada waktu istimewa misalnya di sepertiga malam yang terakhir. Ya, termasuk ba'da sholat. Nah, ada bulan yang istimewa.
Ya, namanya bulan suci Ramadan, makanya disebut Sayyidus Syuhur kan gitu. Mungkin ada sebabnya Tad, kenapa bulan Ramadan ini oleh Gusti Allah diberikan sebagai bulan suci, bulan istimewa Tad. Ya. Jadi begini, bulan suci Ramadan kenapa disebut sebagai bulan yang istimewa? Katakanlah dijadikan sebagai penghulunya bulan, ya. Karena bulan itu adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa. Satu yang pertama itu. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an ya bukan saja bagi umat Islam tapi juga bagi manusia adalah sebagai pedoman. Ya, Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk yang itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian bulan Ramadan adalah juga bulan ampunan. Ya, makanya disebut istimewa. Sehingga kepada siapapun orang yang melaksanakan puasa, ya, dan puasanya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Saya yakin, ya, kalau kita tanya kepada siapapun lah, termasuk sahabat YouTube misalnya, ada nggak orang yang tidak punya dosa? Ada nggak? Tidak ada ya. Ya, kecuali Nabi, ya, kecuali Nabi ya. Yang berdosa. Ya, kecuali Nabi. Jadi manusia siapapun dia akan berdosa. Nah, dosa inilah yang kemudian salah satu solusinya adalah memohon ampun kepada Allah. Di antaranya adalah melalui puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa, puasanya tentu dengan iman dan ikhtisaban. Puasanya didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya dengan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa-dosa sebelumnya. Jadi puasanya itu bukan karena orang tua. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah rekan-rekan remaja lah ya, anak-anak SMP SMA yang aduh saya kalau nggak puasa nggak dikasih uang jajan misalnya, udah mendingan puasa ya. Nah ini puasanya belum karena iman, kepada Allah. Atau misalnya yang sudah berkeluarga, nah puasanya karena kebetulan istrinya santri misalnya, dia selama ini nggak pernah puasa waktu bujangan, tapi begitu mendapatkan istri yang santri, aduh nggak enak nih kalau nggak puasa. Nah ini mestinya dihindari. Atau puasa karena mertua misalnya. Ya kebetulan mertuanya ustadz di kampung misalnya ya. Ustadz di daerahnya. Sehingga ketika dia menjadi mantunya, mau tidak mau harus berpuasa. Jadi makanya Nabi mensyaratkan puasa yang akan menghapus dosa itu adalah puasa yang dasari iman. Ya lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak Ustadz, jadi tema kita adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini tadi. Ya. Kira-kira Pak Ustadz ini bisa memberikan pencerahan kepada kami apa saja yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini tadi? Ya, yang pertama sebelum saya menyampaikan apa yang harus disiapkan, bahwa orang menyikapi terkait dengan perintah Allah puasa ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia mengeluh. Ya, sama dengan orang ketika masuk waktu sholat, aduh wis asar maning, ya misalnya, atau wis duhur maning ya, ada wis puasa maning ki, ya kira-kira seperti itu. Ya, sudah puasa lagi, nggak bisa makan siang dong, nggak bisa minum siang dong kan. Jadi gitu. Ada orang atau sekelompok orang yang ya memang mengeluh ketika ya ada di antara manusia seperti itu. Ada yang kedua adalah yang biasa-biasa saja, datar-datar saja. Ah puasa sudah biasalah puasa mah, begitu ya. Jadi puasa itu sudah biasalah ya, paling juga nanti kita sahur, kita buka, kita taraweh seperti itu. Jadi sebuah rutinitas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mau bergembira, orang yang bersemangat. Nah, kita harapkan ya termasuk kita, termasuk sahabat YouTube itu masuk yang ketiga. Orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, itu. Baik, Tad, sebelum kita lanjutkan obrolan kita hari ini, baik kita break dulu. Kita kopi dulu, Tad. Ya. Terima kasih. YouTube. Karena ini belum puasa ya? Ya belum. Iya. Jadi belum boleh puasa, jadi masih boleh ngopi. Sebentar, nanti kita lanjut berikutnya. Iya. Ayo Tad. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat ngopi, kita balik lagi di acara ngopi, ngobrol perkara Islam pada kesempatan ini. Yang tadi sudah disampaikan di pembukaan Ustadz Soekarto tentang hal-hal yang harus dipersiapkan bagi umat Islam, bagi kita semua untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita kembali Pak Ustadz, tadi disampaikan hal-hal yang harus dipersiapkan betul dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Dan ada 3 kelompok manusia ketika menyikapi datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang mengeluh, ada yang datar-datar saja, ada yang semangat, yang biasa-biasa saja seperti air mengalir, bahwa memang hidup itu mengalir. Dan yang paling bagus adalah kita bergembira. Betul. Nah, kira-kira apa lagi nih tadi yang harus kita siapkan? Jadi yang pertama ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu siap iman. Ya, persiapan iman, karena puasa tanpa dasari iman nanti khawatir tidak mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Ilmu terkait dengan puasa. Kapan kita mulai puasa? Jangan sampai kemudian yang lain sudah mulai, kita masih tio-tio baik gitu. Atau misalnya mencuri stat. Kadang seperti itu jadi mencuri stat. Makanya penting kita mengetahui kapan ru'yatul hilal dilakukan, termasuk menghitung mundur bulan Sya'ban. Stat puasa tadi menghitung mundur bulan Sya'ban. Jadi kalau kita hitung hari ini, hari Jumat ini kan berarti tanggal 29 Sya'ban ini. Nah, makanya 29 Sya'ban itu sore hari nanti ada ru'yatul hilal. Ada sidang isbat. Sidang isbat lah kalau di Indonesia sidang isbat. Nah, makanya tergantung apakah Sya'bannya itu nanti 30 hari digenapkan, berarti nanti kita puasa mulai hari Ahad. Betul. Atau Sya'bannya hanya 29 hari. Nah, mulai hari Sabtu. Kalau kita mendasarkan pada hadis Nabi itu sumuli ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal dan berbukalah ketika kamu melihat hilal. Jadi kalau nanti sore terlihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, maka besok hari Sabtu kita mulai puasa. Tinggal kita menghitung jam saja, kan begitu. Itu yang kedua. Pak Ustadz, punten nih Pak Ustadz, biasa juga ketika di bulan Ramadan ini banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat Pak Ustadz kelompok-kelompok golongan Islam komunitas ini, komunitas. Ada yang puasanya lebih awal 2 hari. Itu memang perhitungannya apa sih tadi? Jadi memang kalau semuanya mendasarkan pada hadis Nabi dan dalam satu komando, mestinya sih puasa itu seragam. Mestinya puasa seragam. Cuma ada juga yang memang mendasarkan pada hisab. Hitung-hitungan lah Jadi ada yang memang memiliki hal itu. Bahkan ada yang mendasarkan kepada yang lain. Kepada yang lain. Nah, ini sampai saat ini di Indonesia masih ditolerir saja. Jadi artinya yang penting bagi kita, para sahabat ngopi, sahabat YouTube itu harus betul-betul memahami. Betul. Artinya memahami puasa yang sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan mulainya? Di samping ilmu tentang awal dan akhir Ramadan, juga ilmu terkait dengan puasa. Kita harus memahami hal-hal yang katakanlah disunahkan ketika berpuasa. Contoh misalnya menyegerakan berbuka, mentakhirkan sahur, berbuka dengan yang manis-manis. Juga hal-hal yang menjadikan puasa kita itu seolah-olah makruh. Bahkan kadang-kadang ada yang melakukan ibadah puasa tapi justru meninggalkan wajib. Misalnya meninggalkan sholat. Karena apa? Karena tidur melulu misalnya. Meskipun memang kata Nabi, naumus syam ala ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu kan ibadah. Cuma kalau misalnya seharian molor baik gitu tidur baik kan menjadi makruh kan begitu Kadang dijadikan hukum tenang sebaiklah turu bega oli pahala. Nah, ngecese ku oli pahala. Kan itu. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan fisik, harus sehat Persiapan bekal, kemudian persiapan aktivitas. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar berpuasa saja, tidak ada aktivitas-aktivitas lain yang akan menambah nilai pahala. Contoh misalnya tadarus Al-Qur'an, itikaf di masjid, sedekah yang memang mampu dilakukan. Baik Pak Ustadz, di
viewers YouTube SMK Negeri 1 Cirebon ini ada beberapa pertanyaan nih Tad. Ya. Alhamdulillah sudah masuk ke kita. Ini dari Zaki, Tad. Ya. Bagaimana jika kita puasa tapi kita meninggalkan kewajiban, Tad? Seperti misalnya sholat. Biasanya anak-anak muda nih, Tad. Puasa itu daripada katanya nganggur dan sebagainya, jalan-jalan, healing katanya Tad ya. Tapi di samping itu ya kadang dia melupakan kewajiban utamanya sebagai seorang muslim untuk sholat gitu. Kadang duhurnya ketinggalan, lupa dan sebagainya. Nah ini bagaimana dengan puasanya Tad? Apakah nanti artinya batal dan sebagainya kalau tidak melaksanakan sholat katanya Tad? Seperti itu Tad. Jadi yang pertama kita harus pahami ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kan kalau suami istri berhubungan di siang hari misalnya ya. Kemudian menyengaja mengeluarkan sperma misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak dengan sengaja ya nggak batal. Ya misalnya karena lupa misalnya ya. Ternyata udah setengah piring misalnya. Ya udah berhenti, ketika ingat harus berhenti. Nah, ketika lupa ternyata kita sudah melakukan, contoh minumlah misalnya yang suka refleks begitu ya. Ya, karena kebetulan katakanlah pulang dari sekolah, pulang dari tempat kerja, kemudian haus. Di awal puasa ya tadi ya. Ya, biasanya di awal puasa udah glek-glek saja. Ternyata baru sadar, oh iya, saya itu lagi puasa. Sudah, insya Allah yang seperti itu puasanya nggak batal. Dilanjutkan tadi ya. Ya, dilanjutkan. Itu hal yang membatalkan puasa. Nah, ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah ini harus diperhatikan. Puasanya sih tidak batal, tapi pahalanya bisa batal. Itu pahalanya bisa tidak mendapatkan. Iya. Nah termasuk misalnya tadi dicontohkan atau ditanyakan oleh Zaki ini, orang yang berpuasa ya kemudian apa bahasanya jalan-jalan lah begitu ya, healing lah ya. Nah ternyata dia sampai melupakan sholat. Padahal sholat itu adalah kewajiban yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang justru harus juga dikerjakan, ya. Nah tentu ini jangan sampai terjadi, ya. Jangan sampai terjadi kita bela-belain puasa ternyata sholatnya kita lupakan. Artinya apa? Belum tentu pahala puasanya kita dapatkan, sementara dosa atas tidak sholatnya sudah pasti kita akan dapatkan, ya. Sudah pasti kita akan dapatkan. Nah ini kan rugi, ya. Jadi itu. Jadi jangan sampai kemudian melakukan hal seperti itu sehingga betapapun kita sibuknya ya ataupun katakanlah betapapun kita ngantuknya, sholat tetap harus dikerjakan. Contoh yang lain misalnya sholat yang kadang-kadang terlalaikan sholat subuh. Ya. Jadi begitu sahur sudah selesai, apalagi sahurnya terlalu malam. Ya makanya kenapa sunah sahur itu menjelang imsak. Menjelang subuh karena apa? Supaya nyambung dengan sholat subuh. Kalau sahur misalnya Cirebon sahur jam loro bengi, ya kebetulan habis begadang misalnya, habis apalah gitu ya, habis pulang dari masjid langsung makan, sahur, begitu sahur tidur. Ternyata begitu waktu subuh susah dibangunkan atau tidak bangun, ya sampai terbit matahari. Nah ini kan menjadi sebuah kerugian dan itu, ya. Yang kedua nih Tad. Ini dari Hakim. Ini sih yang seperti biasa di iklan-iklan TV nih Tad, bahwa kita kalau berbuka itu harus dengan yang manis-manis Tad. Iya. Apa hukumnya kalau berbuka puasa tidak dengan yang manis Tad? Oh gitu. Tapi yang pedas-pedas, seblak, super mie katanya Tad. Iya. Jadi memang udah begitu Tad, langsung menerima apa yang disampaikan secara umum ya Tad, bahwa baiknya berbuka puasa itu baiknya dengan yang manis-manis. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi memang syariah Islam itu sungguh luar biasa lengkap terkait dengan berbagai aspek, termasuk dalamnya adalah aspek kesehatan. Kita bisa bayangkan kalau perut kosong kemudian diisi yang pedas. Ya kira-kira nanti akan terjadi seperti apa? Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan ya puasa itu berbukanya adalah dengan yang manis. Bahkan lebih disunahkan lagi adalah dengan kurma. Dan kurmanya harus ganjil. Ya 1, 3
bisa 5, bisa 7 kan begitu ya. Maksimal 7 ya, jangan sampai sekilo lah. Ya, sekilo 101 misalnya ya ganjil kan. Ya jangan, itu nanti yang lain nggak kebagian. Jadi saya pernah baca itu sunnah yang paling utama itu adalah 7. Ya, jadi kalau memungkinkan 7, tapi kalaupun 3 juga boleh. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada kurma bagaimana? Ya, yang penting yang manis. Yang kolak, lain yang manis. Ya. Kolak saja. Ya, kolak misalnya gitu ya. Ada juga kalau apa? Es campur, nah, es campur. Es campur bagi yang mampu dingin nggak masalah. Cuma kalau sebagian orang kan sudah tidak mampu juga. Jadi memang mestinya sih airnya itu yang netral. Netral itu tidak dingin dan tidak panas. Karena apa? Karena dalam kondisi perut ini kosong. Gitu. Nanti kalau setelah diisi entah sedikit entah banyak, baru kemudian diisi dengan yang lain. Ini satu lagi pertanyaan nih Tad. Ya biasa ini anak-anak ataupun ibu-ibu juga, bahkan orang tua, bahwa ketika di bulan puasa hal yang paling penting adalah baju baru Tad. Kadang ini luar biasa sekali, mal-mal sampai penuh dan sebagainya hanya untuk ngantri. Ngantri untuk membeli baju baru. Ya. Ini memang harus bagaimana? Apakah memang dianjurkan seperti itu Tad? Ya. Jadi begini. Memang kalau dilakukan begitu ya, baju baru alhamdulillah gitu ya. Tapi tidak baru juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Sebagai bentuk kegembiraan kita ketika berlebaran, ya, ketika berlebaran, karena itu dianggap hari kemenangan, maka kita disunahkan mengenakan baju yang baru. Tapi sebenarnya makna Id itu bukan itu sebenarnya. Ya, makna Id itu adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi kalau kata pepatah itu laisal Aid liman labisal jadid walakinnal Aid liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan orang lebaran itu yang berbaju baru, tapi orang yang berlebaran itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah meningkat. Jadi artinya bukan sebuah keharusan. Ya, tapi kalau memang punya rezeki ya nggak masalah, silakan saja. Baju baru, sarung baru, koko baru kan begitu. Tuntutan orang tua kan sampai pusing ya Pak Ustadz ya. Ya. Insyaallah. Baik Pak Ustadz, kita break sebentar untuk ngopi ini. Ya. Dan sobat atau Sobat ngopi ya. Kita akan kembali setelah break berikut ini. Sobat ngopi, channel YouTube SMK Negeri 1 Mudi Cirebon, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada hari ini tentang bagaimana sikap kita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Pak Ustadz, kita sudah banyak obrolan pada pagi hari ini tentang persiapan-persiapan yang harus kita miliki untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, Pak Ustadz ya. Dan di segmen ini ya, mangga dilanjutkan Pak Ustadz. Jadi apa yang kita bicarakan tadi dibulatkan lagi Pak Ustadz. Oh, gitu. Biar yang menonton ini paham apa yang dibicarakan kita pada hari ini. Iya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan sikap orang menyambut bulan Ramadan ada 3, kita pilih yang terakhir. Iya. Ya, hendaklah kita pilih yang terakhir. yakni kita bergembira. Karena Nabi menjanjikan bergembiranya saja dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan bebaskan dari api neraka. Amin, itu yang pertama. Amin. Yang kedua adalah terkait dengan persiapan yang harus kita lakukan. Selain siap iman, karena kata Nabi itu jadidu imanakum, perbaharui terus iman kalian. Kita sudah beriman tapi terus harus diperbarui. Ya. Persiapkan ilmu kita terkait dengan uberampe puasa, ya. Dari mulai kapan waktu puasa, kapan berakhirnya puasa, kemudian terkait dengan sunnahnya puasa, terkait dengan hal-hal yang makruh ketika kita sedang berpuasa. Bahkan jangan sampai kemudian seperti yang tadi ditanyakan oleh Zaki, ya puasa tapi tidak sholat. Ya, puasa tapi tidak sholat. Ini kan bisa celaka 12 begitu, ya bisa rugilah begitu.
Jadi puasanya belum tentu diterima oleh Allah, sementara dosa atas tidak sholatnya sudah pasti. Nah, juga jangan sampai kemudian kita puasanya sia-sia. Ya, puasanya sia-sia itu adalah orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi tidak mendapatkan puasa. Boleh jadi seperti tadi. Ya, contoh kasus Hanya misalnya melaksanakan kewajiban begitu puasa saja. molor baik misalnya gitu ya. Puasa tidur baik, kemudian apa namanya? Melakukan ghibah misalnya. Ya, membicarakan aib orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendapati begini. Ada dua orang wanita yang datang kepada Nabi minta dispensasi untuk tidak puasa hari itu. Karena apa? Saking hausnya. Ya. Jadi kata Nabi, ya sudah, coba kamu ambilkan mangkok. Ambilkan mangkok, kemudian dia suruh memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan. Ternyata ketika muntah, itu bukan makanan yang tadi pagi saat di sahur itu dimakan, kurma ya. Katakanlah orang-orang Arab itu makan kurma atau roti misalnya. Ternyata keluarnya adalah darah. Ternyata keluarnya darah dan daging busuk. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW menyatakan kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal jui wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa baginya kecuali apa? Lapar dan dahaga. Karena apa? Ternyata dia ini diibaratkan makan daging saudaranya, makan bangkai daging saudaranya. Ya, jadi membicarakan kejelekan orang lain. Betul. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Saja, ya. Jadi intinya dalam 1 atau 2 hari ke depan kita akan berpuasa, betul-betul kita harus menyiapkan diri. Ya, segala aktivitas baik yang wajib puasa maupun yang sunnah, sholat tarawih, jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Betul. Ya, setelah Ramadan lewat, tarawih tidak ada. Ya. Saking banyaknya kebaikan-kebaikan, ada sahabat Nabi yang menyatakan kepada Nabi, ya Rasul, kenapa enggak 1 tahun itu kemudian dijadikan Ramadan semua? Nah, gitu ya. Ya, kita katakanlah kewajiban 1 bulan saja kan sudah alhamdulillah. Betul. Gitu ya. Ya, kalau 1 tahun ya patireng wake sing batal. Ya. Baik Pak Ustadz, obrolan kita pada siang hari ini tentang persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan, saya pikir memang masih banyak yang harus dikupas ya Pak Ustadz ya. Contohnya kajian tentang puasa di. Ya, biasanya kan nanti sahabat ngopi, sahabat YouTube ini bisa mencari lah dari yang lain ya, baik melalui YouTube, melalui kajian-kajian di masjid, di musola. Secara kedokteran puasa ini bagaimana, betul, ini mungkin betul, akan kita lanjutkan obrolan kita tepatnya. Insya Allah. Dan Pak Ustadz, untuk mengakhiri pertemuan ini, banyak sekali keluarga kita di SMK Munu Cirebon ini sudah dalam kondisi sakit atau dalam menerima cobaan sakit Pak Ustadz ya. Ya. Mohon atau yang baru ditimpa musibah, misalnya keluarganya meninggal. Ya, betul. Untuk itu mohon Pak Ustadz minta doanya agar sahabat-sahabat kami atau warga kami yang ditimpa musibah sakit ini segera disembuhkan ataupun ya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya bagaimana? Ya, insya Allah. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa kullu niyatin shalihah. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad. Amin. Wa sallim wa radallahu wa sayyidina rasulillahi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Banyak di antara saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga besar SMK Negeri 1 Munu Cirebon yang tengah diuji dengan sakit, yang baru saja ditinggalkan oleh keluarganya. Amin. Yang baru saja ditimpa musibah. Ya Allah, angkatlah musibah yang menimpanya. Amin. Yang sedang sakit, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya. Amin. Sehingga bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Demikian juga kepada yang sehat, ya Allah, tetapkanlah kesehatan itu kepada kami, ya Allah. Amin. Amin.
Jadikanlah kami keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu adalah orang yang bergembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin. Jadikanlah keluarga besar SMK Negeri 1 Mundu adalah keluarga yang melaksanakan syariat-Mu ya Allah. Amin. Melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan. Amin. Melaksanakan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz bisa berbincang-bincang ngobrol dengan kami tentang perkara Islam, tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya, sama-sama. Dan sobat ngopi channel YouTube SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Ustadz Soekarto tentang bagaimana sikap ataupun persiapan-persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Dan jangan lupa sebelum Anda berpindah channel, like and subscribe channel ini agar tetap jaya dan selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.